Menghangatkan makanan itu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan tadinya juga akan kita masukkan ke freezer atau ke chiller. Menghangatkan itu nggak apa-apa. Tapi kalau kebanyakan menghangatkan ya kita makan fosil atuh. Satu mie instan, satu bungkus mie instan itu bisa memenuhi hampir 1 hari kecukupan gizi, Bu. Untuk garamnya. Kadar garamnya. Untuk garamnya. Jadi oleh karena itu hati-hati dilihat deh. Tidak semua mie instan seperti itu ya, tetapi lihat di tabel informasi nilai gizi namanya. Jadi ngomongnya GGL 415. 415. Ini apa nih, Bu? Ini kayak ini ya, kayak mau main bola. ada angka-angka kayak gini, kayaknya kerja sampai tengah malam atau enggak nanti habis sahur lanjut lagi gitu. Nah, seringkali akhirnya memilih konsumsi kopi untuk mendapatkan kafein nih, Bu. Sahabat Pompi, balik lagi bareng sama Aya tentunya di podcast Klub Pompi. Dan hari ini juga Aya masih bareng sama Ibu Emma selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan BPOM RI. Halo Bu Emma. Hai, ketemu lagi Aya. Ketemu lagi nih. Kalau sebelumnya kita bahas tentang menu berbuka puasa ya, yang kecukupan gizinya itu bisa kita dapatkan. Kali ini mungkin kita bahas soal sahur nih. Kayaknya ini yang agak lebih repot, Bu. Apalagi Aya sebagai anak kosan ya, udah ngantuk, harus makan sehat itu bingung kan. Kayak gimana nih. Nah, jadi kalau misalnya menu buka puasanya kita udah bisa nih lumayan memilah-milih menu apa aja yang cukup. Tapi kalau sahur itu biasanya menu yang seperti apa sih, Bu, yang baik kita konsumsi? Apalagi ini adalah sumber energi untuk seharian berpuasa. Nah, itu gimana, Bu? Betul. Sama seperti buka sebetulnya. Makanan seimbang paling penting. Tapi aku nggak bisa banyak-banyak, masih ngantuk gitu. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara makanan seimbang, serat jangan lupa. Serat jangan lupa. Kenapa? Karena dia akan bertahan lebih lama ini kita. Nggak laparnya bertahan lebih lama. Kemudian cairan elektrolit dong. Kenapa? Karena sepanjang hari ini kita akan kekurangan cairan, cukup banyak kekurangan cairan, butuh cairan yang bukan hanya cairan bukan sembarang cairan maksudnya, cairan yang sifatnya mengganti elektrolit tubuh kita, begitu. Oke, nah biasanya juga ini yang sering salah tangkap adalah soal serat. Katanya serat itu sebenarnya lebih membantu kita untuk menahan lapar ya, Bu ya. Jadi kalau banyak konsumsi serat yang lebih banyak itu lebih lama diproses tubuh, bener nggak, Bu, kayak gitu? Jadi lebih tahan lama sebenarnya untuk lebih tahan lama, betul tahan gitu, lama, Bu. Betul. Jadi Ayah pernah ngelihat gitu, Bu, katanya proses serat itu di dalam perut itu jauh lebih lama dibanding protein ataupun karbohidrat ya, Bu ya. Betul, tapi serat sebetulnya bukan hanya masalah lamanya supaya kita nahan lapar ya, tetapi dia juga kesehatan pencernaan kita juga berada di serat itu. Oke, berarti yang penting dalam satu piring itu asupannya pas ya, Bu ya, Pas, dan seimbang. Betul, jadi ada seratnya, ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada juga lemaknya ya, Bu ya. Iya. Jadi betul. tapi lemaknya jangan terlalu banyak ya, Bu ya. Nanti kita akan ngomong lagi nanti berapa lemaknya banyak jangan sih? terlalu banyak. Nah, kalau misalnya menu makanannya udah cukup nih, Bu. Tapi kan balik lagi, Ayah sebagai anak kosan nih, kadang kalau masak ternyata kebanyakan. Akhirnya yaudah deh, ini dipakai juga untuk menu buka puasa atau bahkan untuk sahur besoknya lagi. Nah, ini gimana nih, Bu ya? Makan makanan yang dihangatkan berkali-kali, karena ini kayak di pengalaman nyata nih, baru banget hari ini kayaknya Ayah udah makan tom yum 2 hari. dipanaskan lagi, itu gimana, Bu, tuh? Jadi yang pertama, menghangatkan makanan itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, kan tadinya juga akan kita masukkan ke freezer atau ke chiller begitu ya. Menghangatkan itu nggak apa-apa, tapi kalau kebanyakan menghangatkan ya kita makan fosil atuh. Tapi kelamaan. Bener sih, Bu, kemarin sih udangnya masih sebesar jempol ya, sekarang udah sebesar kelingking karena dipanaskan lagi. Secara kandungan gizi juga pasti berkurang ya, Bu ya? Ada yang rusak.
Ada zat gizi yang rusak di sana ya, karena kita panaskan kembali lagi. Dan resiko keamanan pangan juga pada saat kita menghangatkan itu kan kadang-kadang kita masukkan ke freezer. Jadilah dia es tom yum, ya kan? Nah, ketika jadi es tom yum, kita thawing, jadi kita cairkan. Kadang-kadang lupa pada saat thawing itu bakteri nempel dia. Nah, karena itu kemudian kadang-kadang ada juga loh bakteri yang tahan terhadap panas, jadi kita angetin juga meskipun mendidih juga ada juga yang masih hidup bakteri itu. Karena itu sedapat mungkin ya lebih baik masak lagi, tetapi kalau nggak sempet ya bolehlah menghangatkan asalkan tidak berkali-kali tadi. Oke, baik. Gitu. Jadi yang penting mungkin masaknya secukupnya aja kali ya. Iya, lebih masak baik secukupnya aja. Nah, ada juga nih mungkin pilihan untuk anak kosan itu yang lebih cepat lagi daripada masak, akhirnya memilih makan mie instan. Nah, kalau ini gimana nih Bu? Makan mie instan hukumnya itu seperti apa tuh makan mie instan Bu? Aduh, kalau diomong hukum saya jadi takut ya. Ayo ada-ada aja. Jadi gini, mie instan itu karbohidratnya ada ya. Lihat deh, kan tadi sudah ada waktu kita bahas buka, kita sudah bicara, klik dong, labelnya lihat, informasi nilai gizinya lihat di sana. Nah, di dalam informasi nilai gizi untuk mie instan itu karbohidratnya tinggi, hampir semua karbohidrat. Kemudian garam biasanya juga tinggi, garamnya biasanya tinggi loh. Nah, kalau misalnya dia sudah hampir mencukupi angka kecukupan gizi 1 hari, yang lain harus tawar, nggak boleh garam. Ayo. Jadi satu bungkus mie instan itu bisa memenuhi hampir 1 hari kecukupan gizi Bu? Untuk garamnya. Kadar garamnya. Untuk garamnya. Jadi oleh karena itu hati-hati dilihat deh. Tidak semua mie instan seperti itu ya, tetapi lihat di tabel informasi nilai gizi namanya. Di dalam tabel itu ada garam berapa gram. Kemudian sebelahnya ada persentase kecukupan AKG gitu. Kalau misalnya udah 97%, udah hampir tuh kan. Tapi gitu. kalau misalnya secara takaran biasanya rata-rata manusia itu 1 harinya kecukupan untuk garam itu berapa Bu biasanya? Kalau ada ya dari Kementerian Kesehatan itu ada menetapkan namanya yang sederhana aja, nggak pakai gram-graman. Soalnya kadang-kadang gram kita susah nimbang dulu. Ya, ngukur dulu. Jadi ngomongnya GGL 415. 415. Ini apa nih Bu? Ini kayak ini ya, kayak mau main bola. ada angka-angka kayak gini. Apa nih Bu 415? Gulanya itu 4 sendok makan maksimal 1 hari. Maksimal 4 sendok makan ya. 1 hari. Kemudian garamnya maksimal 1 sendok teh. 1 sendok hari. Teh. 1 hari nih. Waduh. Sudah berapa sendok semen yang sahabat Pompi makan hari ini? Oke, lebih banyak. Kemudian lemaknya adalah 5 sendok makan. Oke, berarti sebenarnya kalau kandungan lemak malah lebih banyak itu nggak masalah Bu, misalnya 5 sendok makan itu ya? 5 sendok makan kalau lemak itu kan cair ya. Kalau gula itu kan 1 sendoknya agak munjung gitu. Betul. Kalau gram-gramnya sih ada ya, tapi lebih baik ya udah daripada nanti cari timbangan kemana-mana, timbangan badan dipakai buat timbangan 1 sendok teh gitu. Nggak apa-apa padahal udah banyak begitu. 415 berarti ya? Iya, betul. Ini kayaknya jadi perhatian khusus nih untuk sahabat Pompi ya. Kali ini kalau mau masak, apalagi buat ibu-ibu yang masak buat 1 keluarga nih, setiap harinya itu 415, 4 sendok gula. 4 sendok gula per orang per hari itu maksimal itu ya. Maksimal 4 sendok makan gula. Kalau misalnya saya sekeluarga 4 orang berarti gulanya maksimal ada 4 kali 4 dong ya. Berarti 16 sendok. Nah, buat buka
apa namanya itu, misalnya es apa begitu, gulanya aja udah berapa banyak. Oke, Kue belum ada, Mhm. ada nasi juga loh ya. Nasi itu karbohidrat itu bisa Betul. membentuk gula kan. Jadi ada kue, ada tepung-tepungan banyak itu. Kalau dihitung kayaknya kita kelebihan deh Kayaknya ya. kelebihan karena itu mungkin udah dibilangin 4 sendok makan gula maksimal setiap hari. Terus ya tapi kan berarti kalau kental manis tidak dihitung. Padahal itu termasuk ya. Termasuk itu. Jadi wah ternyata selama ini kayaknya sahabat Komplit sudah mengkonsumsi lebih banget nih Bu kayaknya ya setiap harinya. Karena benar tadi kata Bu Emma kalau karbohidrat juga akhirnya itu dirubah menjadi gula ya. Berarti itu juga sudah termasuk harusnya. Terus kalau untuk garam itu 1 sendok teh ya. 1 Sendok teh setiap hari maksimalnya. Kebayangkan kalau makan gorengannya 10 setiap harinya tuh untuk berbuka puasa, wah udah banyak banget. Terus belum lagi kalau untuk lemaknya itu 5 sendok ya Bu ya? Iya, 5 5 sendok. sendok makan. Jadi kalau misalnya yang sering kali nih mungkin makan makanan gorengan, wah udah deh kayaknya harus mulai dikurangin nih Bu ya, gitu. Iya. Jadi itu adalah kecukupan gizi yang memang kalau sahabat Pompi mau mengaturnya dari lemaknya, gula dan juga garamnya. Jadi harus mulai diperhatikan ya, apalagi kalau misalnya buat ibu-ibu yang mungkin masak buat satu keluarga. Nah ini kan jadi apa namanya perhatian khusus juga nih ya untuk anak-anaknya gitu kan. Biasanya nah kalau untuk anak itu Bu apa ukurannya berbeda juga atau bagaimana? Iya betul, ukuran anak-anak berbeda. Tadi itu yang saya sampaikan itu rata-rata ya, rata-rata yang dewasa, yang gede badannya, yang kecil badannya, tiap itunya sudah dihitung rata-rata seperti itu. Sebetulnya untuk anak-anak karena berat badannya lebih kecil, memang butuhnya juga lebih sedikit gitu. Oke, berarti disesuaikan saja ya, Bu. Yang Iya, paling penting itu betul. pas dan seimbang ya. Ya, Jadi nggak harus selalu berbuka dengan yang manis ya Bu ya, nggak harus selalu dengan makan gorengan mungkin untuk buka puasanya. Yang penting yang paling cocok adalah yang seimbang dan juga pas. jangan lupa loh Ayah, Apa Bu? apa namanya seumur Ayah ini suka salad kan? Iya betul. Mayonya bagaimana? Ada Baru lemaknya di banget sana. tadi malam tuh pengen makan buah, akhirnya bikin salad buah dicampur mayones, kental manis, terus juga pakai yogurt. Itu juga ternyata asupannya lumayan banyak juga ya Bu Ya ya. karena lemaknya di situ kan ada. Mayo itu kan bentuknya dan telur ya. iya bentuknya emulsi, betul. Menu buka puasa kali ini apa ya? Kayaknya agak mulai Bingung ya, bingung nih bingung jadinya. ya. Wah, ternyata kadang masak ataupun mengkonsumsi real food juga belum tentu selalu seimbang ya Bu ya. Belum tentu selalu pas karena memang kecukupan gizinya harus dipertimbangkan lagi. Oke, ini akan jadi bahan pikiran menu buka puasa hari ini nih kayaknya. Nah, tapi kalau misalnya tadi kita udah bahas makanannya nih Bu. Nah, biasanya juga nih di umur-umuran Ayah nih yang kayaknya kerja sampai tengah malam atau enggak nanti habis sahur lanjut lagi gitu. Nah seringkali akhirnya memilih konsumsi kopi untuk mendapatkan kafein nih Bu ya. Atau enggak mungkin bahkan udah jadi kebiasaan aja, sudah jadi lifestyle nih akhirnya kopi ini. Nah sebenarnya gimana sih Bu ketika mengkonsumsi kopi saat kita berpuasa? Kalau terbiasa sebetulnya asam lambung kita sudah tahu saya kapan mengeluarkan asam lambung dan kapan enggak gitu. Tetapi kafein berlebih nggak boleh ya. Kenapa? Kafein berlebih itu juga pertama dia membuat asam lambung kita tinggi, satu. Kemudian yang kedua, yang namanya kafein itu juga mengecilkan pembuluh darah. Sehingga tekanan darah kita menjadi lebih tinggi, lebih naik. Gitu. Dan kafein ini nggak cuma selalu kopi ya Bu ya, sebenarnya di teh juga ada kafein, ada, betul ya? Betul. Banyak ini yang ada kafeinnya. Oke, berarti memang Kadang-kadang minuman dalam kaleng dikasih
di kafein juga Oh gitu. kadang-kadang. Oh oke, berarti ini memang yang paling penting adalah semuanya harus dicek dulu ya Bu ya, apalagi kalau mungkin makanan-makanan yang sudah tertera di labelnya itu bisa dibaca ya, mungkin ada kandungan gula, berapa gram, kafeinnya, biar sahabat Pompi ini bisa makan dan minum lebih sehat tentunya setiap hari. Nah kalau tadi kita udah bahas makanan dan juga minuman, apalagi kalau misalnya sahabat Pompi yang suka ngopi juga nih agak susah di stop ya selama bulan puasa, nggak apa-apa asalkan tidak berlebihan ya Bu ya. Iya, iya. Ternyata tidak berlebihan, dan yang pastinya kayaknya kalau buka puasa pakai kopi bahaya ya Bu ya, langsung pakai kopi jangan dong ya. Dasarin dulu lambungnya lah. Iya, dikasih dulu air mineral yang cukup, terus udah gitu mungkin makan dulu sedikit ya Bu ya, yang penting nggak kosong-kosong banget, baru boleh nanti agak maleman ya ngopinya ya. Jangan sampai kaget lambungnya, kasihan ya. Dan kalau misalnya tadi bahas kopi nih, ini juga Ayah mau tanya soal cairan tubuh nih. Mungkin tadi kan udah minum kopi, udah minum teh, tapi kadang sebenarnya cairan tubuh yang dikonsumsi itu masih kurang aja. Sebenarnya apa aja sih Bu minuman yang mungkin baik untuk tubuh kita ketika lagi berpuasa? Sebetulnya tadi sudah disampaikan ya Ayah bahwa sebetulnya kita bukan hanya kurang cairan itu, bukan hanya kurang H2O-nya loh, kita juga kurang mineralnya, karena mineral itu kita gunakan juga untuk metabolisme. Ketika kita gunakan untuk metabolisme sementara asupannya kurang, ya tentu saja jadi tekor nih badan kita. Karena itu seolah-olah aus banget, aus lagi. Tapi yang diminum air lagi yang tanpa elektrolit, bisa dibayangkan. Ya terasa haus terus lah, karena kita butuhnya adalah elektrolitnya. Kadang-kadang kita butuh elektrolitnya loh, bukan hanya H2O-nya maksudnya, begitu. Berarti kalau yang kita butuhkan adalah elektrolit, ini menu minuman apa aja Bu yang di dalamnya bisa terdapat elektrolit nih? Kalau elektrolit sih di dalam air minum kita juga sudah ada. Berarti itu kayaknya paling mudah dan paling aman ya Bu ya. Memang harus konsumsi air mineral yang cukup ya Bu ya. Nah gitu sahabat Pompi. Jadi kalau misalnya mungkin udah kepengen minum kopi, bisa ditahan dulu, minum air mineral yang cukup dulu, baru setelah itu bisa konsumsi minuman yang lain. Karena tadi kata Bu Emma nggak cuman H2O-nya aja ya Bu ya, nggak cuman bentuk cairannya aja yang kita butuhkan, tapi juga elektrolit dan juga mineral yang cukup pastinya. Nah kalau tadi Ayah udah bahas soal minum kopi ataupun minum minuman yang pas di waktu yang pas. Nah, tapi kalau ini makannya nih Bu, tadi kita juga udah bahas tentang menu makanan apa saja yang baik, yang sehat, yang seimbang. Tapi seringkali nih kalau lagi buka puasa ada sahabat Pompi yang mungkin memilih makan makanan berat ini ketika setelah sholat tarawih. Jadi misalnya kita buka puasa dengan takjil dulu, terus setelah itu makannya baru setelah pulang sholat tarawih. Nah, bagaimana nih Bu? Apakah itu waktu yang tepat atau ternyata karena mendekati jam tidur jadi kurang baik juga? Nah, sebenarnya gimana nih Bu? Kalau tadi kan menu makanannya sudah dibahas. Nah, ini waktu makannya nih Bu, bagaimana? Waktu makannya tergantung pada kebutuhan tubuh kita masing-masing. Ada yang, waduh nggak tahan, saya bisa hipoglikemi nih kalau saya nggak makan. Ya silakan makan, langsung juga nggak ada masalah. Tetapi ada juga yang menunda makan, nanti saja habis salat tarawih. Itu juga nggak apa-apa sepanjang badannya memang membutuhkannya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti menjelang waktu tidur, katanya puasa itu malam juga kita kan banyak ngaji ya. Nah, jadi waktu melek kita itu agak lebih panjang. Di sanalah kita juga sedang memetabolisme makanan kita. Oke, berarti kalau secara waktu mungkin Bu Emma bisa kasih tahu sama sahabat Pompi, kira-kira maksimalnya nih Bu sebelum tidur itu kayak mungkin ada 1 jam atau 2 jam sebelum tidur tuh sudah tidak ada konsumsi baik untuk tubuh kita misalnya, karena kan setelah itu juga harus sikat gigi ya kan Bu ya, harus membersihkan lagi area mulut nih setelah makan baru kita bisa tidur. Nah itu kira-kira ada batas waktu nggak Bu, berapa jam? Enggak sih, saya tidak dalam kapasitas itu ya, karena setiap orang juga berbeda-beda ininya.
Oke. Metabolismenya Jadi sebenarnya nggak berbeda-beda. ada masalah juga ya Bu ya. Kalau memang ternyata baru bisa makannya setelah sholat tarawih baru dirasa cukup, memang mendekati jam tidur, itu masih nggak apa-apa ya Bu ya. Saya nggak berani ngomong, Ayah. Bener, saya nggak berani ngomong karena yang seperti ini yang paling pas menjawab adalah ahli gizi. Oke, baik. Berarti kalau misalnya memang sahabat Pompi ternyata punya kebiasaan memang menunda makan berat gitu, karena kayak ayah pribadi nih Bu, ayah misalnya nggak bisa langsung makan berat karena seringkali sakit lambungnya misalnya gitu. Itu ternyata nggak apa-apa juga ya Bu ya, kalau memang mau dikasih jarak mungkin makannya, atau mungkin sahabat Pompi adalah tim yang langsung makan nasi ketika buka puasa juga silakan. Yang penting asupan gizinya yang cukup, yang pas, yang seimbang ya Bu, karena yang paling penting adalah kecukupan gizi kita setiap berbuka dan juga sahur. Iya, betul, Nah, Ayah. itu sahabat Pompi. Jadi kalau kamu misalnya udah dari kemarin bingung nih kira-kira menu makanan apa ya yang paling pas, yang paling seimbang untuk berbuka puasa dan juga sahur, tadi Bu Emma sudah jelaskan ya kandungan-kandungan apa saja yang harus ada dalam satu piring ya. Itu ada karbohidratnya, ada seratnya, ada proteinnya dan juga lemaknya. Dan juga tadi yang paling mudah juga mungkin buat sahabat Pompi ingat adalah 415 ya Bu ya. Boleh dikasih tahu lagi Bu, 415 apa sama sahabat Pompi? GGL 415 itu gulanya maksimal 4 sendok makan satu hari. Kemudian garamnya maksimal 1 sendok teh satu hari. Dan lemaknya maksimal 5 sendok makan satu hari. Maksimal ya, maksimal. Maksimal tuh, maksimalnya di garis bawahi ya, maksimal ya sahabat Pompi. Ini pertanyaan terakhir deh Bu. Selain makanan dan minuman yang gizinya cukup, yang pas, yang seimbang, kalau dari Bu Emma nih, apalagi sih Bu yang baik kita lakukan untuk menjaga kondisi badan kita, apalagi di saat bulan puasa? Kadang-kadang bulan puasa kita suka mager ya, padahal menggerakkan tubuh juga harus loh, jangan mager-mager amat. Olahraganya begitu. biasanya puasa juga nih Bu jadi. Tetap, kenapa? Karena kita makan, kita minum sebetulnya untuk mencukupi asupan gizi kita satu hari. Biasanya satu hari kita itu mencukupi kebutuhan gizi kita satu hari itu termasuk aktivitas kita, segala macam aktivitas. Nah, bayangkan kalau kita cukup satu hari tapi aktivitasnya kurang. Ya, oke. Puasa bukan jadinya langsing, jadinya Nambah kiloan. jadinya nambah kilo. Begitu. Nanti ininya jarumnya ke kanan terus. Repot sampai dong. ya. Jadi nggak cuman konsumsi yang cukup ya, tapi yang dikeluarkan juga kalorinya ini harus seimbang ya Bu ya. Tetap seimbang. Jadi jangan makannya sudah cukup tapi nggak dikeluarkan kalorinya, wah akhirnya mendem juga ya Bu ya. Akhirnya juga jadi penyakit. Nah itu yang bahayanya betul. ya Bu ya. Obesitas itu bahaya, banyak sekali penyakit yang kemudian dipicu karena adanya obesitas. Nah, jadi sahabat Pompi yang lagi nonton podcast ini sambil lari mungkin ya harusnya, sambil jalan sore nunggu buka puasa, atau mungkin sambil olahraga tipis di rumah juga nggak apa-apa ya Bu ya. Boleh dong. Yang penting bergerak. Nah, pesan terakhir mungkin Bu untuk episode ini untuk sahabat Pompi apa nih, untuk kasih semangat mungkin buat sahabat Pompi yang masih harus berpuasa, atau ada pesan khusus dari Bu Emma? Yang jelas puasa itu tidak untuk tidak untuk bermalas-malasan ya. Dan puasa tetap kita sehat. Oleh karena itu puasalah dengan makanan yang aman dan sehat. Pas. Nah itu dia sahabat Pompi. Jadi jangan sampai lupa ya untuk pas, apalagi tadi Bu, sehat. Pas itu puasa dengan pangan yang aman dan sehat. Nah itu puasa dengan
pangan yang aman dan sehat. Nah, jadi kalau Pompi pengen tahu ya, sahabat Pompi pengen tahu tentang info apa lagi yang tadi Bu Emma sampaikan, ini juga bisa dicek di Instagramnya, jangan lupa di follow ya, di @klubpompi.bepom ya. Bu Emma nanti situ juga mungkin udah banyak Bu ya informasi-informasi. Iya, ya, betul. pangan apa saja sih yang memang sesuai untuk menu berbuka puasa dan juga sahur. Dan pastikan juga sahabat Pompi download aplikasinya itu di Bepom Mobile ya Bu ya, bisa di-download di App Store dan juga Play Store. Jadi semua kalau mau cek izin edar juga ada di situ ya Bu ya. Ada di sana, Lengkap di sana. Lengkap. Boleh follow Instagramnya dan juga download aplikasi Bepom Mobile. Terima kasih banyak Bu Emma, seru sekali ngobrol-ngobrolnya. Kita sudah bahas tentang buka puasa dan juga sahur. Semoga Bu Emma lancar terus ya Bu puasanya ya. Ayah juga ya. Siap. Sahabat Pompi juga ya. Sahabat Pompi juga semoga sehat ya Bu dan sukses selalu. Terima kasih Bu Emma. Dan sampai ketemu lagi sahabat Pompi.